Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supianto dari kelas 3C Administrasi Negara Politeknik Negeri Pontianak. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem pembinaan karir. Dan langsung saja, menurut Undang-Undang Nomor 8 1974 GO, Undang-Undang Nomor 43 1999 pengertian pembinaan PNS dilaksanakan berdasarkan sistem presentasi kerja dan sistem karir, dan 2 dititik ibaratkan kepada sistem prestasi kerja, yang mana di sini sistem prestasi kerja yaitu meliputi sistem kepegawaian dan untuk pengangkatan seorang dalam suatu jabatan, dan ada didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang telah dicapai. Dan sini adanya sistem karir, yang mana sistem kepegawaian untuk pengangkatan pertama seseorang didasarkan atas kecakapan dalam pengembangan lebih lanjut, MK pengalaman, kesetiaan, pengabdian, dan syarat-syarat objektif lainnya turut menentukan. Dan lanjut, dan sini ada manajemen kepegawaian negeri sipil, yang mana manajemen PNS adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisien, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, pengkajian kesejahteraan, dan pemberhentian. Dan sini adanya fungsi dari manajemen PNS yang meliputi 1. Perencanaan format PNS, dan 2. Adanya pengadaan PNS, dan 3. Pengembangan PNS diklat PNS, dan 4. Penilaian DP3 dan pengujian kesehatan PNS, dan 5. Penghargaan yaitu kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, dan Satya Lencana Karya Satya, dan 6. Adanya pemberhentian dan kesejahteraan yaitu pemberhentian pensiun, asuransi sosial, dan pemeliharaan kesehatan. Dan lanjut, 1. Formasi PNS, yang mana tentang peraturan pemerintah nomor 97 2000 GO, peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2003, yang mana di sini adanya jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam satu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Dan sini ada tujuan dari formasi, yang mana tujuan ini yaitu agar dapat satuan organisasi negara dimaksud dapat mempunyai jumlah dan mutu pegawai sesuai dengan beban kerja yang diperlukan. Dan B. Dasar penyusunan formasi, dan dasar ini disusun berdasarkan 1. Analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai, dan 2. Sesuai dengan jabatan yang tersedia, dan 3. Dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan slide berikutnya yaitu jenis pekerjaan, yang mana jenis pekerjaan ini macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh satuan organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya, dan dikelompokkan dalam 1. Jenis pekerjaan yang bersifat umum, yang mana sifat umum ini seperti pekerjaan mengetik, dan lain-lainnya. Dan sini ada jenis pekerjaan yang bersifat khusus, yaitu seperti memeriksa perkara, penelitian, perawatan yang sakit. Dan lanjut, di sini ada 2 sifat pekerjaan, yang mana sifat pekerjaan ini dalam menentukan sifat pekerjaan dapat ditinjau dari beberapa sudut, misalnya seperti sudut waktu kerja, sudut pemutusan perhatian, sudut risiko pribadi yang mungkin timbul dalam melaksanakan pekerjaan, dan lain-lain. Yang paling berpengaruh dalam penentuan formasi adalah tinjauan dari sudut waktunya, yang mana waktu itu sangat menentukan sifat sudut seseorang untuk menentukan sifat pekerjaan tersebut. Dan 3. Adanya analisis beban kerja, yang mana analisis beban kerja ini dan perkiraan kapasitas seorang PNS dalam jangka waktu tertentu, perkiraan beban kerja dari masing-masing satuan organisasi. Dan selanjutnya, C. Jenis formasi PNS,
jenis formasi PNS ini terdiri dari dua bagian, yaitu adanya formasi PNS pusat dan PNS daerah, yang mana formasi PNS daerah ini terdiri dari tiga formasi, yang mana A. Formasi PNS daerah provinsi, dan B. Formasi PNS daerah kabupaten, dan formasi PNS daerah kota, dan D. Penetapan formasi PNS, yang mana formasi PNS pusat setiap tahun anggaran ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapatkan pertimbangan kepada Badan BKN, Badan Negara. Dan sini ada dua formasi PNS daerah, yang mana formasi PNS daerah ini pemerintah daerah, provinsi, kabupaten atau kota setiap tahun anggaran ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan pertimbangan kepada BKN. Dan penetapan dan persetujuan formasi PNS ini pusat dan formasi PNS daerah dilakukan berdasarkan usul dari PPK pusat dan PPK daerah yang dikoordinasikan oleh gubernur. Dan lanjut, pengangkatan CPNS pada prinsipnya tidak boleh melebihi usia 35 tahun, dan yang mana pengadaan CPNS dapat dilakukan bagi yang berusia melebihi usia 35 tahun dengan ketentuan: 1. Telah mengabdi kepada instansi pemerintah pusat atau daerah sekurang-kurangnya 5 tahun secara terus-menerus sebelum peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2002 17 April 2002 dan masih melaksanakan tugas pada instansi tersebut. Pengangkatan tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan khusus dan dilaksanakan secara efektif serta tidak boleh melebihi usia 40 tahun. Dan sini adanya pelamaran. Yang dimaksud dengan pelamar ini yaitu lamaran ditulis dengan tulisan tangan sendiri ditujukan kepada pejabat, pembina, pegawai instansi yang bersangkutan. Dan sini dua, dalam surat lamaran harus dilampirkan fotokopi STTB atau ijazah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, kartu tanda pencari kerja dari Depnaker atau Disnaker, pas foto menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan. Dan lanjut, penghasilan, yang mana dari gaji PNS menurut peraturan pemerintah nomor 7/1977 tentang peraturan gaji PNS terakhir dirubah dengan peraturan pemerintah nomor 25/2010, dan yang mana atas gaji CPNS TMT YBS secara nyata melaksanakan tugas yang ditetapkan oleh kepala kantor atau satuan kerja SPMT, yang mana bagi yang CPNS yang menempatkan jauh dari tempat tinggalnya dan dianggap telah melaksanakan tugas sejak YBS berangkat ke tempat tugas dibuktikan dengan surat perintah kerja, lanan atau penugasan. Dan slide berikutnya, gaji adalah penghasil CPNS yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan apabila menduduki jabatan, dan tunjangan lainnya yang berlaku bagi PNS. Dan sini adanya potongan gaji, yang mana potongan gaji ini untuk pembiayaan usaha-usaha dalam bidang kesejahteraan. Maka setiap pegawai negeri dan pejabat negara dipungut iuran 10%, yang mana iuran tersebut dari penghasilan setiap bulan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, 4,3/4% untuk iuran dana pensiun, dan 2% untuk iuran pemeliharaan kesehatan, dan 1/4 untuk iuran tabungan hari tua, dan Kepres nomor 56 tahun 1974. Dan slide berikutnya, masa kerja yang dapat diperhitungkan penuh untuk penetapan gaji pokok, yang mana A. selama menjadi CPNS kecuali CLTN,
Dan B. Selama menjadi pejabat negara. C. Selama menjalankan tugas pemerintah, antara lain masa penugasan sebagai Local Staf Perwakilan Republik Indonesia DLN atau PPT, PTT, perangkat desa pegawai atau tenaga badan-badan internasional, dan petugas pemerintah lainnya yang penghasilannya dibebankan pada APBN, dan selama menjalankan kewajiban bela negara, dan selama menjadi pegawai perusahaan milik negara BUMN atau BUMD. Masa kerja yang diperhitungkan setengah untuk penetapan gaji pokok. Sebagai pegawai atau karyawan dari perusahaan yang berbadan hukum di luar badan-badan pemerintah, termasuk perusahaan swasta asing yang berbadan hukum, dan tiap-tiap kali tidak kurang dari 1 tahun dan tidak terputus-putus, dengan ketentuan bahwa masa kerja tersebut diperhitungkan sebanyak-banyaknya 8 tahun. Slide berikutnya tentang masa pencobaan, yang mana masa pencobaan ini selama menjadi PNS merupakan masa pencobaan. Lamanya masa pencobaan adalah sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama 2 tahun sesuai ketentuan pasal 16 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8/1974 JO Undang-Undang Nomor 43/1999. Dan B. Masa percobaan dihitung sejak tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS. Dan sini adanya 5 pengangkatan CPNS menjadi PNS, yang mana CPNS yang telah menjalankan masa percobaan 1 tahun dapat diangkat menjadi PNS dalam jabatan dan pangkat tertentu yang ditetapkan oleh PPK atau pejabat yang ditunjuk apabila telah memenuhi syarat-syarat. 1. Setiap unsur penilaian prestasi kerja DP3 kurang bernilai baik, sihat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh dokter. Dan 3. Lulus diklat prajabatan, dan tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatan sebagai PNS, yaitu tidak boleh berlaku surat CPNS yang telah menjalankan masa pencobaan lebih 2 tahun dan telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS karena sesuatu sebab belum diangkat menjadi PNS, maka dapat diangkat menjadi PNS apabila alasannya bukan karena kesalahan yang bersangkutan dan pengangkatan menjadi PNS ditetapkan oleh Kepala BKN. Slide berikutnya tentang pemberhentian calon pegawai negeri sipil. Pasal 18 Peraturan Pemerintah 98 tahun 2000 JO Peraturan Pemerintah 11 tahun 2002. Yang A. Diberhentikan dengan hormat. Yang berhentian dengan hormat ini memiliki 1. Mengajukan berhenti tidak sihat, tidak lulus diklat prajabatan, tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas, dan menunjukkan sikap budi pekerti yang tidak baik yang mengganggu lingkungan bekerja. Dan berikutnya dijatuhi hukuman disiplin takut sedang, dan berikutnya mengajukan berhenti karena menjadi anggota parpol, dan berikutnya tidak melapor setelah 1 bulan menerima SK CPNS. Dan B. Diberhentikan tidak dengan hormat, yaitu seperti memberikan keterangan dan bukti tidak benar, dihukum penjara atau kurang karena melakukan kejahatan, dan dijatuhi hukuman disiplin berat, dan menjadi anggota paspol tanpa pengajuan berhenti. Dan berikutnya yaitu tujuan diklat jabatan, yang mana tujuan dari diklat jabatan ini meliputi 4, yaitu 1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap melaksanakan tugas jabatan secara profesional yang dilandasi dengan kepribadian dan etika PNS. Dan 2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan berkat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan 3. Menetapkan sikap
dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat. Dan 4. Menciptakan keamanan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintah umum dan pembangunan. Dan 2. Sasaran diklat, yaitu sasaran diklat itu terwujud PNS yang memiliki kompetisi yang sesuai dengan persyaratan jabat. C. Jenis dan jenjang diklat PNS, yaitu jenis diklat A. Diklat perjabatan dan diklat dalam jabatan. Berikutnya, nilai PNS daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan DP3, yang mana menurut peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1978 dan SEKBKN nomor 2 SE 1980, yaitu memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan selama 1 tahun, Januari sudah akhir Desember, dan merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam rangka pembinaan karir PNS. Dan 1. Pihak-pihak yang terlibat dalam penilaian adalah seperti atasan. Jabatan penilaian adalah atasan langsung dari jabatan tersebut. Dan sini adanya pejabat penilai, yang mana adalah atasan langsung pejabat yang dinilai. Dan 3. Pegawai yang dinilai adalah bawahan langsung dari pejabat penilai. Dan lanjut, masa penilaian dalam jangka waktu 1 tahun dari bulan Januari sampai dengan akhir Desember. Unsur-unsur yang dinilai seperti adanya kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan bagi yang menduduki jabatan struktural. Dan berikutnya berikut ada C. Sebutan dalam penilaian, yang mana di sini yang dinilai yaitu amat baiknya 91 sudah 100, dan baik 76 sudah 90, yang cukup 61 sudah 75, dan sedang 51 sudah 60, dan kurang 50 ke bawah. Dan lanjut, tim penguji kesehatan, yang mana tim penguji kesehatan bertugas melakukan pengujian kesehatan terhadap CPNS golongan 2A ke atas yang akan diangkat menjadi PNS atau PNS yang A. Menurut pendapat pejabat yang berwenang tidak dapat melanjutkan pekerjaan karena kesehatan. Menurut pejabat yang berwenang dianggap memperlihatkan tanda suatu penyakit atau kelainan yang berbahaya dari dirinya sendiri atau lingkungan kerjanya. Setelah berakhirnya cuti sakit sesuai dengan peraturan, akan diangkat dalam jabatan tertentu. Dan sini adanya tim khusus penguji kesehatan bertugas, yaitu 1. Menguji kesehatan PNS dan tenaga lainnya yang bekerja pada negara Republik Indonesia untuk keperluan tertentu. Dan 3. Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Dan di sini adanya syarat yang ditetapkan dalam dapat diterima penghargaan kepercayaan berupa kenaikan pangkat dan pengangkatan dalam jabatan struktural atau fungsional. Dan C. Satya rencana karya Satya. Dan cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.